Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Salsabila dari Prodi D3 TLM kelas B dengan NIM PO 713203251073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel darah normal dan abnormal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sel darah normal dan abnormal. Darah terdiri dari beberapa jenis sel yang berbeda, masing-masing dengan fungsi yang unik. Berikut adalah beberapa jenis sel darah normal dan abnormal. Sel darah normal, eritrosit, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bentuknya seperti cakram yang cekung di kedua sisi. 2. Leukosit, sel darah putih berfungsi melawan infeksi dan penyakit. Jenis leukosit meliputi neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. 3. Trombosit, keping darah berfungsi membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka. Adapun sel darah abnormal. 1. Sel darah merah abnormal, sickle cell, bentuknya seperti sabit, dapat menyebabkan anemia dan masalah kesehatan lainnya. Spherosity, bentuknya bulat dan kecil, dapat menyebabkan anemia hemolitik. Sel darah putih abnormal, leukemia, sel darah putih yang abnormal dan tidak dapat berfungsi dengan baik, dapat menyebabkan kanker darah. Terus limfoma, sel limfosit yang abnormal dan tidak dapat berfungsi dengan baik, dapat menyebabkan kanker kelenjar getah bening. Terus yang ketiga, sel darah lainnya, blebs, sel yang belum matang dan abnormal dapat menyebabkan leukemia atau kanker darah lainnya. Adapun penyebab sel darah abnormal. 1. Yaitu faktor genetik. 2. Infeksi. 3. Kerusakan pada sumsum tulang. Terus yang keempat, paparan radiasi atau zat kimia berbahaya. Adapun gejala sel darah abnormal yaitu anemia, kelelahan, infeksi berulang, pendarahan yang tidak biasa, pembekakan kelenjar getah bening. Terus pengobatan sel darah abnormal dapat kita ketahui yaitu terapi obat-obatan, transfusi darah, kemoterapi, transplantasi sumsum tulang. Itu semua penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Jika Anda memiliki gejala atau pertanyaan tentang sel darah abnormal, sebaiknya konsultasi dengan dokter.